Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 15 sampai ayat 17. Saudaraku terkasih, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Refrain. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Refrain. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Refrain. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Refrain. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Orang yang mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 43 sampai ayat 49. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang-orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh.
Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada satu cerita. Ada seorang ibu yang berprofesi sebagai pencompet, hamil, dan akhirnya melahirkan. Karena belum bisa membawa pulang sang bayi, ibu itu menitipkan bayinya di satu penitipan anak dan bayi, supaya bayinya bisa dirawat bersama dengan bayi-bayi yang lain. Satu ketika ibu itu datang untuk menengok bayinya. Nah, ketika ia masuk ke ruang bayi, ternyata ada begitu banyak bayi yang seusia anaknya. Ibu itu tidak mengenali bayinya. Ia menjadi bingung bagaimana bisa menemukan bayinya. Tiba-tiba ia mengambil dompetnya. Ia mendatangi bayi-bayi itu satu persatu sambil mengulurkan dompetnya. Tak lama kemudian ada satu bayi yang merebut dompet itu. Dan sang ibu itu berkata lega, "Nah, ini pasti anak saya." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sepenggal kisah sederhana di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kelakuan ibunya ternyata diturunkan juga kepada anaknya. Meskipun itu hanya satu kisah fiktif. Seperti kita mengerti, hati merupakan pusat pemikiran, kemauan, dan segala keputusan. Karena itu perbendaharaan hati seseorang menentukan buah macam apa yang dihasilkannya. Buah merupakan lambang tindakan baik atau buruk. Pohon yang tidak baik adalah guru-guru palsu, sehingga apa yang diucapkan mulut merujuk pada tugas menjadi guru. Seorang murid yang mempunyai perbendaharaan hati yang baik pasti akan mengajarkan yang baik pula kepada orang-orang di sekitarnya. Namun sebaliknya, murid yang perbendaharaan hatinya tak baik, pastinya juga apa yang diajarkannya tidak sama kualitasnya dengan yang perbendaharaan hatinya yang baik. Injil yang akan menghasilkan buah yang baik, ya Injili juga. Murid yang begitu taat pada Injil tentu akan menghasilkan buah yang taat pada Injil juga. Kualitas seorang murid dapat dilihat dari buahnya. Namun, buah itu ditentukan dari kualitas isi hati murid yang sejati senantiasa mengisi tabung hatinya dengan perbendaharaan yang berkualitas. Murid yang berkualitas adalah seperti prajurit yang siap kapan saja bertempur di medan perang. Murid seperti itu sama dengan orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Sedangkan murid yang mengisi hatinya dan perbendaharaan buruk sama dengan orang yang mendengarkan perkataan Yesus tapi tidak melakukannya. Ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, pertanyaannya sekarang, mau mempunyai kualitas macam apa kita sekarang? Kita mau mendirikan rumah di atas pasir atau kita mendirikan di atas pondasi batu? Semuanya kembali pada kita masing-masing. Tetap semangat selalu, selamat berkarya, sehat dan bahagia, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.